saya Siti Nurhaliza. Saya berasal dari kelas IK 1A Prodi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Semarang dengan NIM 334-20022. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu aplikasi surat menyurat dengan VBNet dan database MySQL. Langsung aja kita ke videonya. Baik, yang pertama saya akan mendemokan aplikasi surat menyurat yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan database MySQL di aplikasinya dengan bantuan XAMPP Control Panel. Langsung saja saya demokan aplikasinya, saya run codingnya. Maka tampilan awal dari aplikasi yang saya buat adalah form login, di mana di form login ini terdapat inputan untuk memasukkan username dan password yang telah terdaftar dalam database. Kemudian ada button login sama button exit, di mana button login ini akan masuk ke aplikasinya, sedangkan button exit ini akan mengakhiri aplikasi yang dijalankan. Langsung saja saya inputkan username dan password yang sudah terdaftar pada database. Nah, di sini untuk passwordnya akan muncul bintang-bintang seperti ini untuk supaya lebih privasi. Kemudian saya klik login. Nah, setelah klik login maka akan muncul message box yang berisi login berhasil, selamat datang admin. Kemudian kita klik OK. Nah, kita kembali dulu. Apabila ini password dan username kita salah pada saat input, misal ini saya buat salah, ketika klik login maka akan muncul message box seperti ini, username dan password salah. Jadi login aplikasi ini menggunakan username dan password yang sudah terdaftar pada database. Nah, untuk tampilan yang kedua aplikasi surat menyurat ini adalah menu arsip surat, di mana di sini ada menu surat masuk sama surat keluar dan tombol logout. Nah, tombol logout ini ketika diklik maka akan kembali ke form login yang tadi. Langsung saja kita buka menu surat masuk. Nah, untuk menu surat masuk tampilannya seperti ini. Di sini bagian sebelah kiri ada form surat masuk, ini untuk menginputkan data-datanya. Kemudian di sebelah kanan itu ada data surat masuk, di mana data-data yang sudah tercatat maka akan ditampilkan pada data surat masuk ini. Nah, untuk menampilkan data-data suratnya, kita perlu menekan tombol Alt yang bagian kanan bawah ini untuk memunculkan data-datanya. Kita klik saja. Nah, maka di sini akan muncul data-data dari surat yang telah kita inputkan dari form surat masuk. Nah, kita bahas dulu bagian form surat masuk ini untuk menginputkan, untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus data. Caranya untuk menambahkan, kita tinggal isi saja data di sini, ID surat misalkan 29. Nah, untuk bagian ID surat ini tidak boleh sama antara data satu dengan data surat lainnya, jadi harus berbeda. Kemudian kode surat misal SK, nomor surat. Nah, untuk tanggal surat ini sudah otomatis tanggal pada saat kalian menginputkan data, kemudian pengirim misal Siti. Perihal surat izin kegiatan misal. Kemudian kita klik add untuk menambahkan datanya, klik add. Maka akan muncul message box yang berisi data berhasil ditambahkan, kita klik OK saja. Nah, di sini kita bisa lihat data yang baru saja kita buat sudah muncul di data surat masuk yang ini. Nah, untuk mengedit surat, misal kita ingin mengedit surat, katakanlah surat yang ini yang baru kita buat tadi, ID-nya 29, kita tinggal
ketik saja ID-nya, ID surat yang ingin kita edit, misal 29, kemudian kita klik enter, maka di sini data-data lainnya akan muncul. Nah, untuk ID suratnya ini tidak bisa kita edit karena ID surat ini tabel primary di database, jadi tidak bisa kita edit. Yang bisa kita edit adalah data-data yang lainnya seperti kode surat, nomor surat, dan lain-lain. Ini misal kita edit menjadi SE, kemudian perihalnya edaran misal. Setelah itu kita klik edit, maka akan muncul tampilan message box data berhasil diedit. Kita klik OK saja. Nah, ini kita bisa lihat sendiri pada data grid view. Data yang awalnya tadi sudah berhasil diedit. Ini kode SM tadi awalnya SK jadi SE. Kemudian untuk perihalnya surat izin kegiatan menjadi surat edaran. Nah, kemudian untuk menghapus datanya, kita ingin menghapus data yang ID 3 ini, kita tinggal ketikkan saja ID suratnya yaitu 3, kemudian kita klik delete. Nah, bisa kita lihat setelah kita klik delete, maka akan muncul message box data berhasil dihapus. Kita klik OK saja. Nah, kita bisa lihat pada data grid view, ini awalnya tadi data yang surat ID 3 sudah terhapus dari database. Kemudian ada tombol back, ini fungsinya untuk kembali ke profile atau halaman sebelumnya, yaitu menu arsip surat. Nah, yang ini. Untuk yang kedua, opsi kedua yaitu surat keluar. Nah, di sini tuh fitur-fiturnya itu hampir sama dengan fitur surat masuk. Yang membedakan hanya pada ini from surat masuk, itu ada tambahan tujuan sama keterangan. Nah, untuk fungsi-fungsinya juga sama, edit, add, delete, back, load. Kemudian, ini untuk fitur pencarian. Di sini kita bisa mencari data-data surat berdasarkan ID surat. Ini saya contohkan, misal ID suratnya 1. Kita tinggal klikkan 1. Nah, maka akan muncul data yang berkaitan yaitu ID-nya 1. Berhubung ini datanya cuma 2, jadi mudah untuk mencarinya. Kemudian jika kita ingin mengakhiri aplikasinya atau menutup aplikasinya, kita tinggal klik back, kemudian klik logout, ada message box yakin keluar, klik yes, kemudian kita klik exit. Kemudian setelah mendemokan aplikasinya, di sini saya akan menampilkan database beserta codingannya. Databasenya saya menggunakan phpMyAdmin. Localhost. Di sini saya menamai databasenya yaitu UTS Pemvis. Nah, di sini ada 3 tabel, yaitu tabel login, surat keluar, dan surat masuk. Pada tabel login ini strukturnya terdapat 2 tabel, yaitu username dan password. Untuk username-nya ini primary, kemudian untuk tabel surat keluar, strukturnya itu ada ID, kode surat, nomor surat, tanggal surat, perihal, tujuan, dan keterangan. Untuk ID-nya primary. Kemudian untuk tabel surat masuk juga ada 6 tabel, yaitu ID, kode SM, nomor surat, tanggal surat, pengirim, perihal. Untuk ID-nya juga primary. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai codingannya. Nah, ini saya sudah ada projectnya. Yang pertama untuk from login. Nah, di sini untuk codingannya, yang pertama itu ada import MySQL data client, kemudian ada inisialisasinya, kemudian ada subkoneksi, ini untuk mengkoneksikan dengan database
UTS BEMFIS yang tadi. Kemudian ini ada buton login. Buton login yang pertama itu ada pemanggilan koneksi. Kemudian ini ada inputan pengecekan di username dan password, apakah benar atau salah. Jika salah, maka akan muncul message box username dan password salah. Apabila benar, maka akan muncul login berhasil, selamat datang, diikuti dengan nama yang diinputkan pada text box 1. Kemudian ada buton exit, ini untuk menutup aplikasinya. Kemudian yang kedua ini ada menu arsip surat, yang ini untuk codingannya itu yang pertama ada import MySQL data. Kemudian ini ada buton surat masuk yang ini. Nah, ini untuk menampilkan SM dan menyembunyikan from index. Kemudian di bawahnya itu ada buton SK atau surat keluar, juga sama. Kemudian ini ada buton logout yang fungsinya untuk keluar dari aplikasi yang sudah diinisialisasikan di atas ini. Untuk ini fungsinya untuk menyembunyikan from index, kemudian menampilkan from login. Kemudian selanjutnya ini ada SK sendiri, yang ini atau surat keluar, from surat keluar. Untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Ada import MySQL, kemudian ada inisialisasi, ada koneksi. Kemudian untuk load data, ini pemanggilan koneksi. Terus pengecekan pada database surat keluar. Dan ini untuk menampilkan pada data grid view. Kemudian ada sub bersih, ini untuk membersihkan data-data. Kemudian ini ada buton load yang fungsinya untuk memanggil subload data. Kemudian ada buton back, ini untuk menyembunyikan from login, kemudian menampilkan from index. Kemudian selanjutnya ini ada buton add yang fungsinya untuk menambahkan data, yaitu insert into surat keluar. Ini artinya menambahkan pada database surat keluar. Ini yang paling atas, artinya apabila data yang diinputkan itu belum diisi semua, maka disuruh untuk mengisi semua. Kemudian ada call bersih yang tadi untuk membersihkan data apabila kita sudah menginputkan, kemudian otomatis merefresh atau menampilkan data pada data grid view, yaitu pemanggilan subload data. Untuk buton edit juga hampir sama, bedanya codingan pada update ini surat keluar. Kemudian untuk buton delete juga sama, bedanya pada delete from keluar where ID. Kemudian untuk keypress, nah ini fungsinya keypress yaitu apabila kita ingin edit data, kita tinggal menginputkan ID surat yang sudah ada pada database, terus kita tinggal klik enter, maka data-data yang dibawanya seperti nomor surat, tanggal surat, dan lain-lain itu nanti akan muncul dengan sendirinya atau muncul dengan otomatis sesuai yang ada di database. Kemudian ini ada cari. Di cari ini fungsinya untuk mencari data-data berdasarkan ID surat. Nah, ini. Kemudian untuk codingan surat masuk juga hampir sama atau bahkan persis. Bedanya pada ini saja, database atau data tabel yang diambil dari database. Untuk surat masuk itu surat masuk, untuk surat keluar yaitu surat keluar. Ini codingannya sama.
Sekian video dari saya, apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.